Pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Malang, Jawa Timur koma setelah dikeroyok 8 orang pesilat. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap para pelaku. Ini korban nih, Pak. Inilah rekaman kamera pengawas saat 8 pesilat mengeroyok seorang remaja di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban dikeroyok setelah dituduh menyalahgunakan atribut salah satu perguruan silat. Padahal remaja itu diklaim bukan bagian dari perguruan silat. Korban juga dijebak oleh pelaku yang mengajak korban bertemu di lokasi dengan alasan untuk berlatih bersama. Sesampainya di sana, korban langsung dianiaya hingga tak sadarkan diri. Polisi telah menangkap 8 orang yang merupakan pelaku pengeroyokan dan polisi juga menyebut pelaku merupakan remaja dan orang dewasa. Mengikuti PSHT di wilayah Singosari. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata korban tidak merupakan warga PSHT. Sehingga maka dipanggillah, diajak latihan bersama. Disitulah terjadi pengeroyokan terhadap korban. Di lokasi petren yang rekan-rekan bisa lihat, di lokasi tersebut terjadilah penganiayaan sehingga korban mengalami luka-luka yang amat serius dan sekarang korban masih berada di rumah sakit. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait dan pemeriksaan kasus ini, kita terhubung dengan Kanit PPA Polres Malang, Aibtu Erlehana. Selamat malam, Bu Leha. Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Leha, dari hasil pemeriksaan sejauh ini, apa sebetulnya menjadi alasan atau motif para pelaku mengeroyok korban sampai korban mengalami kritis? Iya, terima kasih. Jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah kami kumpulir dari beberapa keterangan saksi maupun para pelaku, motif yang terjadi sehingga para pelaku ini melakukan penganiayaan itu karena korban ini mengaku-ngaku sebagai warga PSHT dan sering sekali memposting melalui story dengan menggunakan atribut-atribut PSHT seperti itu, Mbak. Baik. Dan saat kejadian itu pelaku memang diajak bertemu, artinya kedua antara pelaku dan korban ini memang saling mengenal, atau bagaimana sehingga terjalin komunikasi antara keduanya dan disebut pelaku ini menjebak korban? Oke. Jadi beberapa di antara pelaku ini kebetulan ada yang kenal dengan korban, Mbak. Jadi kemudian diajak untuk ketemuan. Selanjutnya sebenarnya tujuan awalnya itu korban ini akan diajak untuk latihan. Karena 2 hari sebelum kejadian itu sudah ada kesepakatan bahwa korban akan bersedia ikut latihan. Seperti itu. Kemudian dari di antara pelaku yang kenal dengan korban itu mengajak korban ke lapangan untuk tujuannya sebenarnya latihan. Tetapi ternyata sesampainya di lapangan di tempat kejadian perkara itu korban malah dianiaya secara bersama-sama. Lantas apa yang menjadi pemicu para pelaku ini yang awalnya ingin latihan justru malah menganiaya korban? Jadi di awalnya itu sebenarnya menguji. Jadi karena si korban ini sering mengaku-ngaku sebagai warga PSHT, awalnya mereka bertujuan itu menguji sehubungan dengan apa yang memang keahliannya korban. Tetapi karena korban tidak bisa mengeluarkan seperti yang mereka mau, ya mungkin di situ mereka terpancing emosinya sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban. Baik. Dan dari informasinya bahwa para pelaku sendiri yang membawa korban ke rumah sakit setelah korban ini tak sadarkan diri. Apakah betul begitu? Iya, benar Mbak. Jadi setelah kejadian korban dianiaya secara bersama-sama oleh para pelaku ini sampai dengan korban ini mengalami tidak sadarkan diri, beberapa dari pelaku ini mengantarkan korban ke klinik. Selanjutnya karena klinik ini tidak bisa mengatasi dengan kondisi korban, disarankan untuk dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di wilayah Singosari. Seperti itu. Dan korban ini mengalami luka di bagian mana saja, Bu? Untuk lebih jelasnya, karena sampai saat ini korban sendiri belum bisa kami mintai keterangan dan untuk hasil visum dan juga rekam medis masih kami koordinasikan dengan pihak rumah sakit. Tetapi berdasarkan keterangan orang tua korban yang melaporkan dari awal itu memang menerangkan bahwa saat dia menemui korban atau anaknya itu ada beberapa luka di bagian tubuhnya seperti luka lecet seperti itu. Karena sampai dengan saat ini korban sendiri belum bisa kami mintai keterangan dan masih dalam
situasi atau kondisi koma atau kritis ya di rumah sakit. Baik, artinya sampai dengan saat ini korban masih dalam kondisi kritis. Nah, Bu Leha, ini kan dari 8 pelaku diketahui 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Nah, bagaimana polisi kemudian menerapkan sanksi kepada para pelaku dalam kasus ini? Oke, saya koreksi sedikit ya Mbak. Jadi untuk yang kami tetapkan tersangka saat ini ada 10, 6 diantaranya anak di bawah umur, 4 sudah dewasa. Dan ke-10 tersangka ini, 6 di antara pelaku tersangka anak ini, 4 tersangka dewasa kita lakukan penahanan di Rutan Polres Malang. Baik, 10 sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, 6 anak dan 4 adalah orang dewasa dan saat ini sudah ditahan begitu. Oke, baik. Terima kasih Kadit PPA Polres Malang, Aibtu Erlehana atas informasinya. Selamat malam. Selamat malam.